Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, saya akan membahas tentang pengoperasian kamera video. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu dan pemahaman dalam pembelajaran. Berdoa, dimulai. Oke, langsung ke materi pertama. Kamera video adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari kamera obscura, bahasa Latin untuk ruang gelap. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Pada kamera televisi, sistem lensa membentuk gambar pada sebuah lempeng yang peka cahaya. Lempeng ini akan memancarkan elektron ke lempeng sasaran bila terkena cahaya. Kamera berawal dari sebuah alat serupa yang dikenal dengan kamera obscura, yang merupakan kotak kamera yang belum dilengkapi dengan film untuk menangkap gambar atau bayangan. Pada abad ke-16, Girolamo Cardano melengkapi kamera obscura dengan lensa pada bagian depan kamera obscura tersebut. Namun bayangan yang dihasilkan ternyata tidak bertahan lama. Pada tahun 1727, Johann Schutze dalam penelitiannya menemukan bahwa garam perak sangat peka terhadap cahaya, namun dia belum bisa meneruskan gagasannya. Pada tahun 1826, Joseph Nicepur-Niepce mempublikasikan gambar bayangan yang berupa gambaran kabur atap-atap rumah pada sebuah lempengan campuran timah yang dipetakan, yang kemudian dikenal sebagai foto pertama. Bagian-bagian kamera. 1. Lensa adalah bagian pokok dari kamera yang bekerja sama dengan bodi kamera. Fungsinya lensa sendiri yaitu sebagai pemantul objek yang akan dibidik. 2. Grip, yaitu bagian kamera yang menonjol di sebelah kanan dan berfungsi untuk pegangan kamera. 3. Tunggul lensa, fungsinya adalah untuk melepaskan lensa pada kamera. 4. Tombol stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan saat memotret. 5. Tombol shutter berfungsi untuk mengambil sebuah gambar. 6. Tombol flash digunakan untuk menyalakan flash pada kamera DSLR. 7. Dial berfungsi sebagai pengatur kecepatan rana. 8. Tombol display berfungsi untuk menampilkan gambar yang kita jepret. 9. Tombol ini merupakan tombol modus pemotretan. 10. Built-in flashlight, hanya untuk memberikan penerangan satu arah. 11. Anti-retai, berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata kelihatan merah pada saat menggunakan flashlight. 12. Finder, ada jendela bidik yang digunakan untuk melihat objek saat memotret. 13. Layar LCD, berfungsi untuk menampilkan keterangan settingan kamera, untuk melihat hasil foto sebagai nilai didik untuk melihat objek yang akan difoto. 14. Tombol navigasi berfungsi untuk membantu mengendalikan program dalam kamera dan menggeser pilihan pada menu di kamera. 15. Tombol AV berfungsi untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. 16. Tombol open key berfungsi untuk mengubah atau mengendalikan fungsi pada tombol navigasi di atas ke fungsi shortcut. 17. Tombol zoom berfungsi untuk memperbesar hasil foto dan juga memperdekat gerak objek ketika mengaktifkan mode live view saat memotret. 18. Live view yang berfungsi untuk mengganti atau mengalihkan layar bidik dari viewfinder ke live view yang tampil pada layar LCD. 19. Tombol menu untuk menuju menu pengaturan.
Sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto. 20. Tombol preview berfungsi untuk melihat hasil foto dari LCD kamera. 21. Tombol delete berfungsi untuk menghapus foto dan data lainnya di dalam kamera. Jenis-jenis kamera. 1. Jenis kamera berdasarkan media penangkap cahaya. A. Kamera film. Jenis kamera yang digunakan adalah dari jenis 35 mm, yang menjadi populer karena keserbagunaan dan kecepatannya saat memotret. Karena kamera ini berukuran kecil, kompak dan tidak mencolok, lensa kadang dapat dipertukarkan dan kamera itu dapat membuat gulungan film untuk 36 singkapan, bahkan kadang lebih. B. Kamera Polaroid. Kamera jenis ini memakai lembaran Polaroid yang langsung memberikan gambar positif sehingga tidak perlu melakukan proses cuci cetak film. C. Kamera digital. Kamera jenis ini merupakan kamera yang dapat bekerja tanpa menggunakan film. Si pemotret dapat dengan mudah menangkap suatu objek tanpa harus susah-susah membidiknya melalui jendela pandangan karena kamera digital sebagian besar memang tidak memilikinya. Kamera digital menggunakan layar LCD yang terpasang di belakang kamera sebagai media penyimpanan. Kamera digital menggunakan internal memory ataupun external memory yang menggunakan memory card. 2. Jenis kamera berdasarkan mekanisme kerja. A. Kamera single lens reflex. Kamera ini memiliki cermin datar dengan singkat 45 derajat di belakang lensa, sehingga apa yang terlihat oleh potret dalam jendela pandang adalah juga apa yang akan ditangkap pada film. Umumnya kamera ini digunakan setinggi pinggang ketika dipotretkan. B. Kamera instan. Istilah instan adalah dimilikinya mekanisme otomatik pada kamera, sehingga berdasarkan pengukur cahaya, light meter atau photometer, lebar diafragma dan kecepatan pemetik potret secara otomatis telah diatur. 3. Pembagian kamera berdasarkan teknologi viewfinder. Viewfinder memainkan peranan penting dalam penyusunan komposisi fotografi. Fotografer ahli biasanya akan lebih memilih viewfinder dengan kualitas baik dan mampu memberikan gambaran tepat seperti apa yang akan tercipta. A. Kamera saku, jenis yang paling populer digunakan masyarakat umum. Lensa utama tak bisa diganti, umumnya otomatis atau memerlukan sedikit penyetelan. Kelemahan film ini adalah gambar yang ditangkap oleh mata akan berbeda dengan yang akan dihasilkan film, karena ada perbedaan sudut pandang jendela bidik viewfinder dengan lensa. B. Kamera TLR. Kelemahan kamera pocket diperbaiki oleh kamera TLR. Jendela bidik diberikan lensa yang identik dengan lensa di bawahnya. Namun tetap ada kesalahan paralaks yang ditimbulkan sebab sudut dan posisi kedua lensa tidak sama. Nah, itu saja dulu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata penyampaian dalam pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.